Sepi sekali. First time tengok museum sesepi ini. Rasa uji nyali di sini. Untung pagi perginya. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua. Hari ini kita udah berada di Laman Padi di Jalan Pantai Cenang. Tadi setelah kita sarapan, akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi ke tempat bersejarah atau tempat ikonik juga yang ada di Langkawi. Jadi di sini nanti kita bisa melihat sawah-sawah, padi-padi, dan juga di sini ada galerinya. Dan yang penting di sini masuknya secara gratis. Teman-teman kalau lagi di Langkawi bisa banget datang ke sini untuk melihat bagaimana proses menanam padi dan sebagainya. Ayo ikutin aku untuk kita tur Laman Padi yang ada di Langkawi. Sepi banget guys. Kayaknya nggak ada staffnya juga di sini. Kita masuk aja langsung. Kalau nggak ada staffnya, kita tur aja sendiri. Oke, di sini ada Secret Garden, cuman tutup. Ini tempat untuk melukis dan mewarnai. Aduh, sayang banget ini guys. Kayaknya nggak ada ininya deh, staff yang jaganya gitu. Banyak yang ini yang udah usang-usang gitu. Sayang banget tempat seperti ini yang bersejarah seperti ini itu nggak dijaga gitu loh. Tuh ini tempat apa gitu ya. Nah, depan sana ada kayak coffee shop gitu, cafe-cafe gitu. Sepi banget, sepi sekali. First time tengok museum sesepi ini. Oke, kita turun ke bawah yuk. Oke, di sebelah kanan ini dia ada surau gitu. Aduh, bener-bener kayaknya kurang dijaga sih sejujurnya ini. Tempat kayak ini harusnya dijaga supaya menjadi daya tarik pelancong luar untuk mengetahui bagaimana proses penanam padi gitu. Di sini ada tanaman jagung. Ini kayaknya baru-baru ditanam nih, tapi kayaknya nggak hidup deh pokoknya. Nih, baru-baru ditanam. Ya Allah, sepi banget nih. Ini kulit kayu manis. Nah, kayu manis. Rasa uji nyali di sini. Untung pagi perginya. Laman Padi dibangun sebagai taman eko pelancongan berasaskan konsep alam semula. Jadi perkampungan dan ekosistem padi terletak di kawasan 13,86 ekar atau kita bilang hektar, satu warisan yang tidak ternilai. Sejarah tradisi dapat dihayati dengan mengunjungi pameran di Galeri Padi. Nanti kita lihat juga pamerannya, galerinya, proses penanaman padi, sampailah nanti menjadi beras yang bisa kita konsumsi. Oh, ada sawah bendang, galeri padi, laman herba, wakaf kayu tradisional, sarang burung gergasi, lukisan mural 3D, dan lain-lain. Jadi di sini taman herbanya ada 55 jenis tumbuhan herba. Kalian bisa lihat selamat datang, tapi kayak horor banget. Horor banget. Iya. Ini kalau sendirian kesini kayaknya aku nggak berani deh. Karas dan Keraj. Apa itu? Pokok gaharu karas. Pokok gaharu karas. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Di sini ada pendopo. Tuh. Ini mungkin aksesorisnya gitu ya, untuk mencerminkan lagi di suasana-suasana kitaran sawah. Ada sabut-sabut kelapanya gitu. Tuh ada yang matang tuh, boleh diminum, tinggal dibelah ya. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sejujurnya guys, kalau tempat ini tidak dijaga, ini bakalan akan tutup selamanya gitu. Tapi kalau dijaga, akan menjadi salah satu mata pencarian juga yang ada di Langkawi gitu. Meskipun gratis, tapi kan mengundang pelancong-pelancong untuk datang ke sini gitu loh. Di sini kita masuk lagi ke bagian sawah-sawahnya atau padi-padinya. Kita turun, let's go. Oke, beginilah suasananya Laman Padinya.
Makcik. Itu kalau kita bilang bajak sawah tuh. Tuh yang di sana tuh, alat untuk bajak sawah. Di sini tadi keterangannya ada pakai ini juga, hewan kerbau untuk membajak sawahnya, untuk mendorong pembajakan sawahnya. Cuman yang hidup tuh cuma beberapa doang guys. Yang depan sana tuh kayaknya memang belum ditanam deh. Tuh yang sebelah sini itu sedikit banget baru ditanam padi. Yang ujung sana kayaknya baru ditanam soalnya masih kecil-kecil tuh, belum sebesar yang di belakang sini tadi. Yang depan sana itu kayaknya udah bisa dipanen ya, yang warna-warna kuning gitu. Ini kalau buat film kita di sini bagus sih. horornya lumayan dapat, apalagi kalau buat di menjelang maghrib tuh guys. Soalnya bener-bener sepi banget. Tapi mobil-mobil di depan situ banyak terparkir gitu loh. Atau depannya itu ada hotel gitu ya. Cuman staff yang ada di sini tuh nggak ada guys. Ya aku takut lah masuk galeri kalau sepi-sepi gini. Ini galeri atau ibu pejabat ya? Oke, kita kesini dulu yuk, ke depannya. Benar-benar nggak ada orang. Assalamualaikum. Izin masuk. Meskipun ini pukul 10:30 tapi agak-agak takut juga sebenarnya guys. Tuh ada burung gagak tuh yang makan padi tuh. Pejabatnya di situ ya. Nah ini adalah galerinya. Nanti kita masuk ke sini. Cuman kita lihat dulu ke ibu pejabatnya, apakah boleh masuk atau enggak. Office-nya Taman Padi itu ada di ujung sana. Jadi staffnya ada di sana, cuman tidak standby di sekitaran lingkungan luarnya gitu. Jadi mereka ada di dalam office-nya. Oke guys, berdasarkan informasi yang sudah kita dapatkan, hari ini tuh hari cuti, nggak banyak staff yang masuk. Yang ada atau standby tadi itu adalah yang memang tugas hari ini gitu, yang memang jaga laman padi ini gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke galerinya. Oke, kita udah masuk ke galerinya. Nah ini padi-padi yang dihasilkan guys. Ada macam-macam jenis berasnya juga, mulai dari beras pulut hitam, beras pulut, ada emping. Yang ini beras juga, iyalah beras, namanya laman padi. Tapi ini kayak grade-nya gitu. Yang 220, ini 219, 219 juga. Tapi ada ini cabai ya. Ada cabai. Nih. Ada karbohidrat yang tinggi, serat, dan sejumlah kecil protein. Di atasnya itu ada padi Huma Borneo, sampingnya ada beras merah, sampingnya ada beras organik MRQ74. Ada padi Korea juga sampai ke sini. Sampingnya juga ada beras Korea. Cuman aku gak tahu nih kenapa di dalamnya ada cabai dan juga kayu manis dimasukkan. Gak mau ada ulat beras. Kita masuk ke sini. Ini adalah kerbau-kerbau replikanya. Oke, kesini ada morfologinya. Padi sejenis tanaman semi akuatik dan upaya hidup dalam berbagai persekitaran. Pokok padi mengandungi batang utama dan anak-anak padi yang kemudian mengeluarkan tangkai-tangkai padi. Morfologi tanaman padi merangkumi fasa vegetatif benih dan fasa reproduktif bunting kecil kepada padi keluar. Buyung ini diperbuat daripada tanah liat dan digunakan untuk menyimpan tangkai padi yang dituai dukun sebelum petak sawah dituai. Padi yang dituai ini dipanggil semangat padi dan disimpan dalam buyung yang diletakkan bersama tuaian lainnya di dalam jelapang sehinggalah musim menuai akan datang. Ini dia. Buyung semangat padi. Ini adalah tenggala nih. Buaya tenggala atau nanggal adalah kayu panjang yang melengkung menyambungkan penolak dengan kemudi. Nah, itu adalah buaya tenggala. Penolak berdiri daripada dua bagian, yaitu lawi pemegang penolak semasa membajak dan alat membajak dipanggil sepak atau pahar. Di ujung sepak ialah besi tajam yang membajak tanah dipanggil pai.
Tempo matang penanaman padi antara 3 hingga 6 bulan bergantung pada jenis padi dan keadaan persekitaran tanaman. Peringkat vegetatifnya ada 60 hari, reproduktif 30 hari, peringkat padi masa 30 hari. Bagi jenis padi baru seperti yang ditanam sekarang, ini adalah periuk pengkukus tanah liat. Nah, ini adalah sisir namanya. Itu mempunyai batang rangka yang panjang diperbuat daripada kayu dan gigi cakar diperbuat daripada kayu atau nibong. Di atas rangka utama dipasangkan pemegang yang diperbuat daripada kayu atau buluh. Nah, ini namanya tenggiling. Batang kayu atau nibong berbentuk belimbing segi dan disambungkan ke kok dengan tali semasa ditarik kerbau. Penyembur racun. Cak buaya lagi. Emang harus banget ya buaya. Ini kuku kambing. Oh, nama dia. Mata kuku kambing bercabang 2 dan batang besi yang disambungkan kepada hulu kayu berbentuk L terbalik. Yang di dalam sana, yang bawah itu kuku kambing. Karena digunakannya untuk mencedung, yaitu anak semai dipegang antara cabang kuku kambing dan kemudiannya dicucuk ke dalam tanah sedalam mungkin supaya tidak tercabut. Kita kesini, ini adalah tembilong. Tembilong digunakan untuk penyedok air untuk memandikan kerbau selepas bekerja di sawah. Senduk dibuat daripada tempurung dan diikat ke tangkai kayu. Digunakan untuk menceduk nasi dan kuah. Oh, bagi untuk para ini ya, petaninya, pekerjanya, petaninya. Habis membajak gitu kan. Nah, makan siang pakai senduk, makan siang pakai senduk. Yang ini ada untuk kuah dan juga untuk nasi. Ini ada terendak daripada daun mengkuang terbuatnya. Masuk sini, padinya di sini. Assalamualaikum, ada orang tak? Tuh. Oh, tuh. Nak main dengan rainbow deh. Gini amat Bu menanam padinya Bu. Oke, ini adalah tong memukul padi. Harus semangat dalam mencari rezeki ya. Ini adalah sumpit. Kalau sumpit kita biasanya yang kayu tuh ya guys, chop. Nah, kalau sumpit di sini ini nih. Sumpit menyerupai karung mengkuang, cuma size-nya lebih kecil. Ianya juga diperbuat dari mengkuang dan digunakan sebagai bekas untuk mengisi bekal di sawah. Oh, yang jadi kayak tas samping gitu. Oh, namanya sumpit di sini guys. Ini adalah gantang untuk menyukat padi dan beras. Yang di bawahnya ini adalah kepoi. Diperbuat daripada tempurung, hanya digunakan untuk menyukat beras sebelum memasak. Satu cupak itu 4 kepoi. Satu kepoi 0,2 kg. Iya, jadi takarannya. Jadi orang-orang zaman dahulu tuh nggak pakai takaran yang kayak sekarang kita itu, nggak literan, pakai ini guys. Mengirakannya satu cupak ini 4 kepoi. Satu kepoi itu 0,2 kg. Oke, kita kesini lagi. Ini adalah pisau mengerat padi. Untuk ini ya, dipotong dikerat. Badang diperbuat daripada anyaman rotan atau buluh. Badang digunakan untuk menampi padi selepas menghuroi. Tampis, napisnya digunakan untuk mengisi beras atau padi setelah ditampi. Setelah ditampi dimasukkan ke dalam sini. Letak di samping tuh kayak nih. Apa kalau bahasa ini? Gendong atau pakai kain kan, diikat di sini belakangnya gitu kan. Jamu. Oke, ke sini kita ada nyiru. Berbentuk segitiga atau bulat, digunakan untuk menampi beras selepas ditumbuk. Ia juga digunakan sebagai bekas untuk memilih antah beras. Ini karung mengkuang atau disebut dengan ibuih. Karung ini diperbuat daripada daun mengkuang. Ia digunakan untuk menyimpan padi dan juga beras giling. Kalau atu-atu nenek-nenek kita zaman dulu pakainya sepeda bekerja, nggak ada pakai ondal, nggak ada. Maka mereka tuh kuat gitu fisiknya. Pengebong angin digunakan. Padi yang baru dituai dimasukkan ke dalam tong padi, masukkan ke sini, dilepaskan ke dalam gebuk perlahan demi perlahan. Semasa proses ini kipas berfungsi, nih kipas nih, sebagai pengasingan dengan cara bernas dipisahkan daripada kotoran jerami dan padi hampa dan masing-masing keluar melalui corong yang berasingan. Nah, di sini corong sini berarti ya. Nih, dari sini corong ini. Habis itu ini sebelahnya adalah lesong untuk penumbuk padi itu ya, untuk memisahkannya.
Oke, sampingnya ada penghuroy. Menguroy atau mengangin bertujuan mengasihkan padi daripada kotoran seperti tangkai padi, jerami, dan padi hampa. Dimasukkan ke dalam badang jarang, kemudian diayak berkali-kali dengan kipas. Kipas ini dihalakan ketika proses itu. Padi bernas dibiarkan berlonggok di atas tikar yang dihampar di atas tanah. Ini begitulah kehidupan para petani kita. Aji, sehat Aji. Kau ni apa? Lesung tangan ini, jadi tumbuknya pakai tangan. Yang tadi itu kan pakai alat gitu kan, pakai alat. Nah ini pakai tangan guys, untuk menumbuk beras untuk dijadikan tepung. Berasnya yang udah bersih, pokoknya yang udah terpisahkan dengan kulitnya, ditumbuk di sini untuk dijadikan tepung beras. Ini adalah pengisar padi, dikenal sebagai lesung kisar, digunakan untuk mengkisar padi menjadi beras. Oke, kita nggak boleh menyentuh ya. Aku beberapa kali pegang-pegang benda-benda di museum tuh kan, jadi kena teguran sama teman-teman, jangan dipegang-pegang nanti rusak katanya. Anok diperbuat daripada kayu yang digunakan untuk mengangkat padi dari sawah ke darat. Selalunya ditarik oleh kerbau. Di depan ini nanti kerbau. Nah, kerbau di sini. Nah, kerbau lah yang tarik ini. Si Anok ini. Gitu. Kayak ini ya, kayak sarang tikus gitu. Masuk ke dalam perangkapnya nih. Jadi ini adalah pelompat. Ini adalah bubu kecil. Bubuy, bubuy, bubuy bulan. Ini ada semilar, dikenalnya sebagai bubu untuk memerangkap anak seluang. Cara menggunakannya ialah dengan memacak kayu bubu ke tanah dengan harapan anak seluang akan ke bubu melalui corong bulu di bagian atas. Ini adalah sat atau tuar, itu adalah komponen utama diperbuat daripada bila-bila bulu yang diikat dengan rotan dan berbentuk serunai. Digunakan untuk memerangkap ikan yang melalui gedung saliran. Sampai sini ada tempiung. Ternyata banyak banget ya proses ini padi ini ya guys. Iya, padi, ikan gitu kan, banyak banget gitu. Kayaknya kalau kita lihat atuk-atuk nenek-nenek menanam padi tuh kayak simple gitu. Ternyata prosesnya juga panjang. Kalau ada nasi di rumah, habisin, makan gitu. Jangan mubazir, jangan bikin mie. Tuh kita bisa lihat prosesnya panjang banget untuk jadi sebuah nasi yang bisa kita konsumsi sekarang gitu. Ini adalah peneram. Oh, kue mui. Kue mui tradisional. Aku dulu pernah buat vlog itu guys. Tuh yang pakai mangkok tuh. Kalau kami bilangnya kue pelito daun. Dulu aku pernah buat vlognya 2021-22 gitu. Teman-teman scroll aja. Scroll video aku buat mangkok pelito daun ini. Ini namanya taut. Daripada kayu terbuatnya mancing secara manual gitu. Sekarang kan pancingan yang udah ada yang kayak kita lempar tinggal inikan aja. Kalau zaman dulu tuh masih kayak lebih tradisional gitu loh. Oke, ini adalah tudung-tudung saji. Kita gunakan juga sehari-hari. Siapa yang punya kayak gini di rumah? Pasti masakan maknya enak. Betul. Ini mengisar tepung. Digunakan untuk mengisar beras, pulut atau jawi bagi mendapatkan tepung. Tepung beras adalah bahan utama adonan kuih muih tradisional Malaysia. Tapi kuih muih kita tuh kurang lebih sama loh. Cuma namanya aja kadang yang beda gitu. Iya gitu. Ini adalah tepung favorit aku, adabi. Goreng pisang pakai tepung adabi, ya Allah memang sedap deh. Oh, lah kok ini bisa ada di sini nih? SK2 nih? Maksudnya? Kenapa kamu ada di sini? Apa ini sponsor? Disponsori oleh SK2. Ada bubur nasi. Nah, nih bubur nasi. Iya, ini juga nih ada teh. Tapi memang SK itu kayaknya memang ada berasnya gitu. Karena sekarang skincare itu memang lebih banyak mengandung bahan-bahan organik gitu. Contohnya beras, sentil asiatica. Terus ini ada ketupat, ada laksa beras, ini ada susu beras untuk anak-anak. Beras dan susu menjadi satu gitu. Jadi di dalam galeri Laman Padi seperti inilah suasananya. Ini kita datang hari Sabtu karena ini cuti, orang-orang nggak ada kerja, jadi makanya sepi. Satu staff yang standby untuk menjaga di sini. Tapi teman-teman kalau weekend tetap boleh mengunjungi ini karena dia buka setiap hari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi kalau teman-teman pengen nambah ilmu lah, mendapat informasi, bisa datang ke Laman Padi yang ada di Langkawi di Jalan Pantai Cenang. Nanti aku kasih
alamat lengkapnya di deskripsi di bawah ini ya. Kita lanjut ke luar, kita lihat suasana di luar juga yuk. Oke guys, nah inilah baru real bener-bener sawah tuh. Di sana ada kerbau hidup. Yang di galeri tadi kita lihat yang mati. Nah inilah suasana real sawah-sawah yang ada di Langkawi sekitaran Pantai Cenang ini. Oke, kita lihat lagi yuk ke tempat selanjutnya. Oke, ini adalah tempat atau herba tradisional dalam masyarakat Malaysia guys. Sayangnya di sini banyak guguk kering karena kepanasan. Jadi di sini nih tanaman-tanaman dari rakyat-rakyat atau etnis-etnis yang ada di Malaysia. Tuh ada Melayu, China, India dan juga orang asli. Herba tradisional di Malaysia bukan sekadar obat tetapi warisan budaya yang mencerminkan keberbagaian etnik dan kepercayaan masyarakat. Ia menghubungkan manusia dengan alam, agama dan adat, menjadikan herba sebagai simbol keseimbangan hidup. Begitulah guys, macam-macam herba dari etnis-etnis yang ada di Malaysia. Ada lidah buaya, ada lembah, ada kantan putih, kantan merah, ada temu hitam. Oh my god, Ica. Udah guguk, aku takut guguk. Sini banyak guguk sih di Langkawi, ya kan? Banyak guguk di Langkawi nih. Takut. Janganlah kejar kami. Dia terkejut Ica. Teman-teman kalau penasaran langsung aja datang ke sini. Iya ada biawak lagi. Ini kayaknya kunjungan museum yang memicu adrenalin sih sebenarnya ya guys. Ada aja yang kita jumpai gitu di sini, zoo gitu ya. Iya tuh ha, ih takutnya. Ica penyuka biawak, dia dikejarnya biawak tuh. Ayo, lari. Nih, gitu. Kau ni apa? Kita masuk yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, welcome rumah Laksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah guys suasananya. Saya bingung gitu mau mendeskripsikan tempat yang ini seperti apa. Ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya, deskripsikan sendiri. Banyak burung gagak di sini. Bener-bener banyak banget burung gagak. Ini mungkin kayak aula ya, soalnya banyak kipas-kipasnya juga nih. Itulah guys keadaan laman padi yang ada di Langkawi. Yang aku bilang tadi, kalau teman-teman penasaran dan pengen tahu bagaimana kehidupan bagaimana cara menanam padi, ditanam sampai jadi beras, sampai jadi nasi yang kita konsumsi seperti sekarang, teman-teman bisa datang ke laman padi ini. Ya, begitulah suasananya. Kalau teman-teman pengen komen aja di bawah. Mungkin teman-teman juga bisa kasih saran untuk tempat ini supaya bisa lebih baik lagi, supaya bisa mendatangkan pelancong lebih banyak lagi. Kayaknya untuk video kali ini cukup sekian. Kita ketemu di tempat menarik selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Dan kerai air lagadi mahsuri. Wah, segar weh.